Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 588. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Usul pedang ini, namun Qin-Chen saat ini ingin menaklukkan pedang iblis itu. Bagaimana mungkin mereka semua tidak terkejut? Saat ini aura pedang dari aura pedang iblis itu langsung menyebar keluar, dan itu langsung jatuh ke tubuh Qin-Chen. Seketika seteguk darah keluar dari mulut Qin-Chen. Tubuh suci abadi tingkat ke-8 nampak sedikit sulit untuk menahan serangan aura pedang dari pedang iblis hijau ini. Dan kemudian energi pedang itu langsung menembus tubuh Qin-Chen, mengamuk di dalam tubuhnya. Qin-Chen memobilisasi tubuh suci abadi secara ekstrim, kemudian menyembuhkan lukanya. Qin-Chen terus menggunakan kekuatannya untuk menekan pedang iblis hijau itu. Pedang iblis hijau nampak saat marah dan dia kemudian meningkatkan auranya. Seketika seteguk darah menyembur keluar lagi dari mulut Qin-Chen. Dan tubuh Qin-Chen terluka, organ dalamnya terbelah. Di dalam cakram Gyokian Kun, nampak pedang karat misterius bergetar hebat, memancarkan aura yang mengerikan, hendak bergegas keluar untuk melawan pedang iblis hijau. Akan tetapi Qin-Chen mengabaikannya acuh tak acuh. Lao Yuan juga berkata, "Nak Qin-Chen, biarkan aku membantumu." Namun Qin-Chen tetap tidak mau. Dia tetap ingin menggunakan kekuatannya sendiri dan tidak mengandalkan kekuatan eksternal apapun. Selain itu, alasan Qin-Chen harus menggunakan kekuatannya sendiri adalah karena dia merasa belenggu basis kultivasi di tubuhnya bergoyang di bawah kekuatan pedang iblis hijau ini, seolah-olah itu akan pecah. Saat ini Qin-Chen merasa tubuh suci abadi perlahan naik. Namun proses seperti ini menyakitkan. Di bawah aura pedang yang menakutkan, Qin-Chen merasa bahwa tubuh fisiknya terbelah dan seluruh tubuhnya akan musnah. Akan tetapi ketika Qin-Chen tidak bisa bertahan, tiba-tiba cuing. Seolah-olah ada sesuatu yang pecah di tubuh Qin-Chen. Arus hangat melonjak ke seluruh tubuhnya, dan tekanan energi pedang iblis hijau itu tiba-tiba berkurang. Tubuh suci abadi menerobos. Gumam Qin-Chen, dia tidak menyangka bahwa di bawah serangan terus-menerus dari energi pedang yang menakutkan yang dilepaskan oleh pedang iblis hijau, tubuh suci abadi yang telah terjebak di tingkat 8 sekarang tiba-tiba menerobos memasuki tingkat 9. Tingkat 9 dari tubuh suci abadi ini adalah level yang belum pernah dicapai oleh siapapun di benua. Setelah tubuh suci abadi menerobos, seketika tubuh Qin-Chen sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan, dan di dalam dagingnya nampak berbagai sinar cahaya bersinar, dan sebuah rune besar muncul satu persatu. Pemahaman tentang surga tersaji dengan jelas dalam pikiran Qin-Chen. Ini, gumam Qin-Chen. Saat berikutnya sebuah cahaya tiba-tiba muncul di benaknya seperti pencerahan ilahi dan langsung menuju ke gerbang surga. Terlihat dengan mata telanjang bahwa aura di tubuh Qin-Chen melonjak dengan liar. Ini adalah napas semi alam suci. Tuan, dia telah menyentuh semi alam suci, kata Mo Yuanbei. Dia memandang Qin-Chen dari kejauhan dengan ngeri. Pada saat ini Qin-Chen sendiri kaget dengan perubahan di tubuhnya. Kekuatan di tubuhnya berubah secara gila-gilaan. Setiap inci kekuatan di tubuh Qin-Chen meningkat, dan napas yang tak terkalahkan melonjak. Aura pedang iblis hijau yang awalnya memiliki kerusakan yang sangat parah padanya, pada saat ini ternyata itu sangat lemah, dan tidak bisa lagi melukai Qin-Chen. Pada akhirnya pedang iblis hijau itu berhasil ditarik keluar oleh Qin-Chen. Ketika ujung pedang itu muncul, badai yang mengerikan meledak di seluruh kota pedang iblis. Orang-orang yang ada di kota pedang iblis semuanya diledakkan, semuanya batuk darah satu persatu. Mereka semua nampak terkejut. Pedang iblis itu terus bergetar, cahaya pedang tak berujung bergulir. Nampak dia sangat ingin melepaskan diri dari telapak tangan Qin-Chen. Namun Qin-Chen mencibir, dan kekuatan yang menakutkan menekannya terus-menerus. Tiba-tiba aura jahat pada pedang iblis hijau itu ditekan dengan gila-gilaan oleh Qin-Chen.
pedang iblis hijau itu berjuang terus-menerus, akan tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun pedang ini kuat, tampaknya mengalami trauma, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari penindasan Qingchen. Dan pada akhirnya, Qingchen dengan paksa berhasil mengukir tanda jiwanya ke dalam pedang iblis hijau ini. Seketika napas di atas pedang iblis hijau ini dengan cepat meredup, dan Qingchen memegangnya dengan kuat di tangannya. Ini adalah pedang panjang berwarna hijau tua. Bilah pedang memancarkan cahaya tinta yang sangat aneh, tetapi auranya sangat kuat, bahkan lebih menakutkan daripada pedang patah hitam yang Qingchen dapatkan dari Xiao Dongyan. Qingchen punya perasaan bahwa level pedang iblis hijau ini setidaknya harus di atas level suci. Yang mengejutkan Qingchen adalah bahwa dia menerobos ranah semi alam suci dengan pedang iblis hijau ini. Ini adalah kejutan tak terduga yang tidak pernah diharapkan oleh Qingchen. Setelah melangkah ke ranah semi alam suci, Qingchen dengan jelas merasakan perbedaan antara langit dan bumi. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa langit dan bumi bergerak, yang merupakan aura untuk mengendalikan segalanya. Setelah memasuki ranah semi alam suci, seniman bela diri dapat dengan mudah memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Kekuatan langit dan bumi ini jauh lebih kuat dari kekuatan aturan. Inilah mengapa orang di ranah semi alam suci dapat dengan mudah membunuh Martial Emperor. Ranah suci dan ranah Martial Emperor memiliki asal-usul kekuatan kontrol yang berbeda, dan mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Saat ini pada saat menerobos semi alam suci, Qingchen samar-samar merasa bahwa di sebuah tempat di sebelah utara tampaknya ada sesuatu yang dingin tersembunyi di sana, membuat Qingchen merasa berdebar. Sarang iblis kekacauan. Apakah itu sarang iblis kekacauan? Gumam Qingchen. Dia merasa bahwa itu kemungkinan besar adalah sarang iblis kekacauan. Dan Qingchen merasakan bahwa sebenarnya itu adalah ibu kota selatan kuno. Mo Yuanbei, ayo pergi, kata Qingchen. Pada saat berikutnya Qingchen dan Mo Yuanbei sudah bergegas pergi menuju ibu kota selatan kuno. Adapun sekte pedang iblis, Qingchen tidak punya waktu untuk mengurusnya. Saat ini melihat sosok Qingchen yang menghilang, Leng Xingpeng dan Suyan saling memandang dengan tersenyum pahit. Mereka secara alami mengetahui keluhan antara sekte mereka dan Qingchen. Pada akhirnya semua orang yang ada di kota pedang iblis langsung meninggalkan sekte pedang iblis. Saat ini di langit, Qingchen dan Mo Yuanbei terus bergegas menuju ke ibu kota selatan kuno. Mo Yuanbei secara alami sangat senang dengan terobosan Qingchen. Akan tetapi saat ini Qingchen memusatkan perhatiannya kepada pedang iblis hijau. Setelah mengukir tanda jiwa di pedang iblis hijau ini, meskipun pedang iblis hijau ini tidak bisa menahan kekuatan Qingchen, tetapi itu masih berjuang. Tampaknya dia sangat tidak mau ditundukkan oleh Qingchen. Sepertinya kamu tidak menyerah, kata Qingchen matanya saat dingin. Pedang iblis hijau ini memiliki asal-usul yang luar biasa dan tingkat yang sangat menakutkan. Dengan basis kultivasi Qingchen saat ini, tidak mungkin untuk sepenuhnya menaklukkan pedang iblis hijau ini. Tuan muda ini ingin melihat berapa lama Anda bisa menolak, kata Qingchen. Sosoknya menghilang dan Qingchen langsung muncul di dalam cakram Gyokian Kun. Begitu Qingchen muncul, aura menakutkan meledak dari pedang karat misterius. Tiba-tiba itu muncul di depan pedang iblis hijau, dan tekanan mengerikan tiba-tiba datang untuk menekannya. Pedang iblis hijau itu nampak gelisah dan segera menjadi jauh lebih stabil. Qingchen kemudian langsung mengeluarkan api iblis King Lian dan api es Yokong Bingyan. Kedua api itu satu demi satu dengan cepat menyelimuti pedang iblis hijau itu. Merasakan krisis, pedang iblis hijau itu segera bergetar hebat dan ingin melarikan diri dari sini. Akan tetapi di dalam cakram Gyokian Kun, Qingchen adalah penguasanya. Dengan pikirannya, pedang iblis hijau itu tertahan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian Qingchen langsung mendesak api iblis King Lian dan api Yokong Bingyan untuk membakar pedang iblis hijau. Kedua api itu menyelimuti pedang iblis hijau dan mulai menyempurnakannya. Seketika aura aneh pada pedang iblis hijau itu segera terbakar. Qingchen mengangguk puas, sepertinya ini masih berguna. Dia baru saja menembus ranah semi alam suci. Dia masih memiliki terlalu banyak hal untuk dipahami.
setelah melemparkan pedang iblis hijau itu kepada Lao Yuan untuk merawatnya. Dia mengguncang sosoknya dan pergi. Sedangkan untuk api iblis King Lian dan api Yukong Bingyan, mereka akan tinggal di dalam cakram Gyeokyan Kun dan terus menyempurnakan pedang iblis hijau itu sampai pedang iblis hijau itu menyerah. Selanjutnya Qin Chen terus bergegas menuju ke ibu kota selatan kuno. Dan ketika Qin Chen sedang di dalam perjalanan, Xin berpindah kepada dinasti Dawei, tepatnya di Rawa Kematian Hitam. Di kedalaman bawah tanah yang misterius, seorang pria berbaju hitam dengan hati-hati datang ke istana bawah tanah. Jika kalian masih ingat, ini adalah istana bawah tanah yang pernah Qin Chen masuki. Dan di istana bawah tanah ini, Qin Chen pernah bertemu pria tua misterius yang hampir menduduki tubuhnya. Setelah pria berbaju hitam memasuki istana bawah tanah, dia dengan hati-hati membuka pilar batu di istana bawah tanah. Setelah gemuruh, pilar batu itu bersinar terang dan menyinari wajah pria berbaju hitam. Yang ternyata pria berbaju hitam itu adalah Molly. Pada saat ini Molly memancarkan aura dingin. Di bawah putaran pilar batu, sosok Molly berkedip dan tiba-tiba menghilang. Sesaat berikutnya Molly sudah muncul di altar bawah tanah. Tuan, saya telah membawa apa yang Anda inginkan, kata Molly, seraya berjalan ke altar. Kemudian dia memberi hormat dengan hormat kepada pria tua yang disegel di altar. Pria tua ini adalah pria misterius yang dulu hampir merebut tubuh Qin Chen. Ternyata Molly sudah datang ke sini sebelumnya, dan dia sudah diangkat menjadi murid dari pria tua itu. Saat ini Molly membawa sebuah bunga. Bunga ini bernama bunga jiwa iblis. Bunga jiwa iblis ini akan digunakan oleh pria tua itu untuk menyembuhkan jiwanya yang telah melemah. Guru, sebenarnya rohmu saat ini lebih rendah dari Raja Iblis tingkat tinggi kan? Kata Molly. Dia tiba-tiba berdiri. Lalu kemudian mengulurkan tangannya untuk merebut pisau sihir hitam di tangan pria tua itu. Kamu siapa? Mengapa kamu tahu iblis alien? Dan kamu benar-benar menambahkan racun jiwa kepada bunga jiwa iblis ini. Bagaimana kamu melakukannya? Siapa kamu? Kata pria tua itu dengan terkejut. Jika saya menebak dengan benar, Anda harus menjadi yang terkuat dari ras iblis alien, bukan? Sayangnya murid juga memiliki darah iblis, kata Molly. Seketika energi iblis tak berujung melonjak dari tubuh Molly. Kamu iblis alien? Tidak mungkin. Kamu jelas memiliki darah ras manusia. Tidak, kamu adalah iblis yang dibentuk oleh kombinasi ras manusia dan ras iblis alien, kata sosok jiwa pria tua itu dengan terkejut. Guru, apakah Anda bisa melihatnya sekarang? Namun sayang sekali sudah terlambat, kata Molly. Dia tertawa aneh. Setelah mengatakan itu, cahaya sihir sudah tergulung di tangan Molly. Dan pada saat yang sama, pisau sihir hitam itu juga jatuh ke tangan Molly. Molly tahu bahwa pihak lain telah terkena racun jiwa. Oleh karena itu dia berani menyerang secara diam-diam. Hentikan, karena kamu memiliki darah ras iblis alienku. Kamu tidak dapat membunuhku. Orang tua ini adalah Raja Iblis dari ras iblis alien. Selama kamu berhenti, orang tua ini pasti akan memberimu keuntungan besar, teriak sosok jiwa pria tua itu dengan marah. Mendengar ini Molly terkejut. Meskipun dia tahu bahwa pria tua ini kemungkinan besar adalah penguasa dari ras iblis alien, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia adalah karakter setingkat Raja Iblis. Setelah keterkejutan, mata Molly meledak dengan ekstasi dan juga kegembiraan. Sebelumnya Molly dengan jelas melihat bahwa Sang Guan Sinner ingin menelan Raja Iblis untuk menerobos. Bisakah dia juga melakukan hal yang sama? Memikirkan hal ini, kekuatan sihir dari tubuh Molly menyapu dalam sekejap. Itu berubah menjadi pusaran air untuk menyelimuti pria tua itu. Itu sebenarnya mencoba menelan kekuatan jiwa dari pria tua itu. Bocah bau, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu berani menelan Raja Iblis ini? Kata pria tua yang sebenarnya adalah Raja Iblis. Dia nampak sangat marah dan menahan kekuatan melahap Molly. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya.
Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.